Nah, alhamdulillah. Nih kita sekarang lagi di tempat apa nih? Ngohyong halal. Ngohyong. 100%. Halal nih. Halal. Pak Hendra. Jamin. Jamin 3 rupa daging. Demi. Demi Allah. Oh, demi Allah. Demi Alhamdulillah. Demi Rasulullah. Iya. Alhamdulillah. Ceritanya gimana nih? Ya. Segmen satu ini kok kita akan ngebahas MK ya. MK mantan kafir. Tentunya Pak Dondi ada pertanyaan apa nih buat mantan kafir yang satu ini gitu. Aduh, minum dulu ya. Oh, iya, siap. Habis naik motor soalnya. Siap. Ya. Kita habis riding, sahabat-sahabat. Kita habis riding. Jadi memang seru banget Pak Dondi dari Jaksel, anak Jaksel. Jaktim ya? Anak Jaksel. Jaktim. Saya anak Jaksel. Jaktim ketemu Jaksel di hari ini. Ya. Oke, Pak Dondi, pertanyaan pertama tentunya dari Tuan Guru dulu. Di Tuan Guru kita bersama. Kok Dondi Tan, silakan tanya ke MK kita, mantan kafir. Enggak, ini ceritanya kita lagi main. Betul, Ke tempat Pak, siapa namanya? Hendra. Hendra siapa? Hendra Sadeli. Hah? Hendra Sadeli. Asli mana? Saya asli Chinese. Chinese Pak? Chinese apa? Saya apa? Seli. Oh, Li. Oh, berarti lu Seli. Iya. Gua setan dong. Perkataan dong. Perkataan. Perkataan ya. Oh, saya Li. Seli. Papa atau mama? Bapak. Oh, bapak. Oh, oke. Jadi Pak Hendra ini ceritanya mualaf. Walau. Kapan sadatnya? Saya tahun 2012. 2012 sudah lama dong ya. Iya. Oh, berarti mantan kafir dong lu. Mantap. Alhamdulillah. Nah, ceritanya Pak Hendra nih udah cukup lama berarti ya masuk Islam ya. Ya. Nah, terus ini Pak Hendra ini jualan apa? Ngohyong. Gohyong. Gohyong apa ngohyong? Sama dua-duanya. No, tulisannya ngohyong. Gohyong tulisannya, tapi rasanya sama kayak gohyong. Oh sama iya, semua. jadi ada sebenarnya gohyong itu adalah makanan khas Chinese. Betul. Ya. Betul. Tapi yang sudah dimakan sama di daerah Indonesia Betul. itu sudah udah mix dengan kebudayaan Betawi, Ya, kuliner Betawi ya, Betul. udah mix ya. Betul. Kalau goyong sendiri itu memang makanan yang berasal dari Chinese yang kalau boleh dikatakan tuh berasal dari daerah Hokkien. Ya. Nah, Wow. jadi ini adalah makanan khusus orang-orang Hokkien. Oke. Ya, bener kan? Betul. Orang Hokkien? Saya Bapak Kalimantan. Enggak, sukunya Hokkien bukan? Bukan Hokkien. Apa? Oke. Ya, Kek. Oke. Nah, Suku Kek. kalau saya Hokkien. Oke. Ya, jadi tapi makanan ini dulu waktu dibawa ke sini ketika di Betawi udah di mix rasanya lah, gitu ya. Nah, goyong itu aslinya kalau yang dari Chinese Iya dong. isinya babi apa cincang. Betul. Aduh, ini kita khawatir juga nih. Walah. Makanya tadi kita tanya halal kan nih. 100%. 100%. Nah, tapi yang untuk yang udah dicampur sama Ya. Betawi itu Ya. udah diganti ya. Ya. Jadi isinya ini apa? Daging sapi, daging ayam, daging udang. Oh, sapi, ayam, udang. Oh, oke. Ya. Ayam udang ya. Waduh. Ya. Terus bumbunya apa? Kuahnya apa? Kuahnya itu asam manis, pakai cabai rawit jadi pedas. Oh, pakai cabai rawit. Pakai cabai rawit. Oh, itulah gara-gara orang Indonesia sukanya cabai rawit ya. Iya. Nah, makanya semua juga pakai cabai rawit. Tapi asamnya bukan asam cuka ya. Apa asam apa? Asamnya biji asam. Oh, biji asam. Biji asam. Oh, oke. Jadi bukan asam cuka. Kalau asam cuka kan beda rasanya. Ini buka jam berapa nih? Saya kalau buka jam 1. Jam 1 siang sampai jam sampai jam 5 sore. jam 5 sore. Habis berapa porsi kira-kira? Kurang lebih sekitar 35 porsi ya. 35 porsi. 35 porsi. Satu porsinya berapaan? Satu porsi 20.000 isi 5 potong. Oh, berarti satunya 4.000 ya, Bes? Satu potong. Ini berarti masakan sendiri? Masakan pribadi sendiri. Bukan beli dari orang lain jual lagi, Kita enggak? olah sendiri. Oh, jadi ngolah sendiri. Jadi bahan-bahan semua dibikin olah sendiri? Iya, Oh, diolah oke. sendiri. Udah lama jualan gini? Dari pertengahan bulan puasa. Hah? Bulan puasa kemarin? Iya, pertengahan bulan puasa. Oh, oke. Sebelumnya? Sebelumnya ya saya apa ya dagang apa dop pelok ya pelok Apa? kendaraan. Oh, dari otomotif. Iya. Larinya ke goyong. Iya. Pensiun. Oh, pensiun. Udah capek Pak. Kita udah keliling-keliling ke toko-toko gitu kan. Ah. Kita udah capek. Udah Ngapain keliling ke toko? ya. Nawarin pelek gitu? Nawarin dop, baut soda, Oh, reptil juga. toko-toko otomotif Iya, maksudnya. toko-toko ban, toko-toko pelek. Ya, ya. Berapa lama jualan itu, Dok? Pelek? Saya dari tahun 2015. 15. 2015 terakhir 2021 ya. Saya 2021. Oh, tuh, 6 tahunan ya. 6 tahunan. Nah, ceritanya gimana kok bisa masuk Islam?
kok bisa nyasar ke Islam gimana ceritanya? Nah, dulu cerita gini, waktu saya kolaps setelah dari otomotif, saya kan dulu basic saya kan mekanik. Ya. 2009 saya jual beli tanah, jual beli Gunung, jual beli gunung. pabrik gudang, Oh, gudang. pabrik gudang gitu jual kan. beli pabrik ya? Ya kan, ya mediator Pak. Duitnya banyak. Mediator. Duitnya banyak berarti kalau jual beli pabrik ya? Saya dari mekanik dulu ya. Mekanik deh saya dari tahun 97 sampai 2009. Saya mekanik di depan servis Sentul situ. Mekanik motor? Mobil. Oh, Auto mobil. 2000 atau 2000. Kirain motor. Saya dulu jebolan Bener, dari motor. Kalimalang. Auto 2000 Kalimalang. Oh, tahun 2000 kali malah. Gitu. Saya direkrut sama orang tua saya. Saya kerja dengan orang tua saya di sirkuit Sentul. Saya jadi mekanik. Saya pegang mobil balap juga di dalam sirkuit Sentul. Oh ya? Dulu saya pegang A1. Belum ada A1, dulu banyak kawasan industri kan yang pada punya mobil-mobil pribadi, terus mobil-mobil angkutan, itu kan angkutan barangnya. Jadi masuklah semua ke bengkel kita. Jadi kita dulu mekanik awal dari tahun 97 itu baru 4 orang ya. Itu 4 orang itu jebolan asal semua. Nah, jadi karena mungkin gaji jebolan asal lumayan mahal, jadi kita cari montir yang bisa lah gitu kan, sama konek-konek montirnya. Nah, terus ceritanya gimana kok bisa masuk Islam tuh gimana? Nah, waktu itu saya tahun 2012. Ya sedih ya ceritanya karena semua banda apa semua udah nggak ada ya. Banda. Ya harta benda gitu. Lu kayak Ciben aja ngomongnya banda-banda. Harta benda gitu, harta benda gitu kan ya. Banda. Jadi istilahnya kita juga masuk Islam. Hidayah karena dulu istri saya ngelahirin, sempat mau disesar, saya punya uang 22.000 rupiah waktu itu. Waktu itu pas mau disesar, setelah Isya kan, saya dengar Isya, ajan Isya, saya nangis gitu kan. Ya nangis, cari uang dari mana ya Allah gitu kan. Ya, saya istilahnya berserah diri kepada Allah gitu kan. Saya pengen istilahnya hidup saya ini lebih apa ya? Karena saya yakin dahulu yang saya sembah itu kan patung. Lah emang dulunya apa? Buddha. Oh, Buddha. Dahulu yang saya sembah itu kan Istri juga waktu itu Buddha? enggak, Muslim. Hah? Muslim istri saya. Oh, istrinya Muslim. Nikah sama Bang Hendra yang Buddha. Buddha. Ya, saya Buddha. Saya beda agama. Nggak boleh ya harusnya. Nggak boleh. Ya, Harusnya harum. nggak boleh. Harum. Tapi kalau dia jadi harum. Tetap aja nggak boleh. Main harum-harum Tetap aja. nggak boleh. Kalau yang harum itu babi. Aduh, terngiang-ngiang nih Pak. Iya. Jadi di situ Terus? di situ saya merasa apa ya? Saya dengar ajan, saya sedih ya kan. Dengar Oh, ajan sedih. itu saya sedih. Sedih dalam arti apa ya? Hidup saya yang selama ini saya sembah patung, yang saya sembah Dewi Kwan Im, Kwan ya, Ong. Kwan Ong, ya kan, Dewa Rezeki apa segala macam gitu kan. Dewa duit ada kan? Ada. Lagi lu salah nyembah dewa kali. Enggak. Harusnya lu nyembah dewa duit biar banyak duit. Gimana? Patung itu kan benda mati. Ya, Dimasukin ya. setan. Ya kan? Nah, masa kita harus minta sama setan? Kita harus mintanya sama Allah kan? Itu sadarnya kapan? Pas istri mau ngelahirin. Ya, pas waktu itu saya udah pasrah sama Allah ya, sama keadaan semua, saya pasrah. Saya nggak tahu harus lari kemana, ya kan? Punya uang di saku hanya 22.000, sedangkan waktu itu operasi sesar 12 juta. Tahun berapa tuh? 2012. 2012 di Atang Sanjaya di Bogor, ya kan? Ternyata saya pulang, ya udah pasrah semua sama Allah. Taunya Allah dari mana? Taunya Allah karena saya mendapat hidayah apa ya, segala sesuatu itu ciptaan Allah. Patung Ya ciptaan maksudnya waktu itu kenal Allah dari mana? kenal Allah gini, saya kan punya bapak angkat. Bapak angkat ini namanya Pak Jaka. Oh, Itu Muslim. Oh. Pak Jaka. Terus? Jadi kan Muslim, ya kan. Terus kakaknya Pak Jaka ini juga punya kakak namanya Pampu, sesepuh warga sini lah, sekampus Pampuan, ya kan. Nah, saya sebelum pulang, ya saya pasrah lah ya, karena besok pagi mungkin mau dioperasi istri saya kan. Saya pulang dulu ke rumah. Setelah saya pulang ke rumah, ya saya tidur. Setelah saya tidur, Sebentar. Ini dari tadi kita ngobrol nggak ditawarin makan? Oh iya. oh iya, Gimana sih? enggak,
Pesen dong dua dong. Pakai piring dong, pakai piring. Nanti cerita lagi. Boleh. Siap. Ini ngomong dari tadi nggak lawan. Saking fokusnya, kaget. Terus kita kesini juga maksudnya kan mau nyobain goyong ya. Sambil ya kita rekam. Gimana sih ini jualan goyong kagak kenawarin? Iya. Aduh. Kita kok kebanyakan aja kok. Kebanyakan enggak, dia yang kebanyakan cerita, gua emang dikit. Oke. Oh, udah dibungkus. Udah dibungkus. Itu nasi dulu. Nasi. Hah? Nasi duduk. Enggak pakai nasi, enggak pakai nasi. Langsung aja. Enggak pakai nasi, Langsung aja. goyong aja, goyong aja. Iya, siap. Nasinya nanti aja dibungkus. Iyalah. Oke, siap. Nasi ntar digado aja. Iya. Ini kalau digado nasi digado gitu ya. Ini kalau habis sliding begini sahabat agak error. Agak error. Agak error kalau habis kena macet. Kita cobain goyongnya dulu ya. Kita cobain goyong dulu. Siap. Nanti ceritanya biar nyusul sambil Benar. makan sambil cerita. Benar. Jadi kita pengen bikin yang nonton agak ngiler-ngiler Nah, dikit setuju. gitu. Setuju. Setuju. Ya, Iya. biar yang nonton pada ngiler. Nah, nanti kita mau borong. Ya, kita mau borong. Kita mau bagi-bagiin yang lewat sini gitu ya. Siap. Maaf. Kok dibungkus? Ya, buka sendiri itu. Sekalian nih dua nih, sekalian nih kalau makan nih. Ayo. Sambil makan. Ayo, taruh bawah aja kali. Ya, silakan. Maaf, sendoknya. Ya. Dua lagi. Siap. Lu sambil monitor ya. Sambil monitor kamera lu. Ya, mohon maaf ya pemirsa ya. Ya. Kita kali ini mau podcast sambil makan gitu. Biar kayak yang di TV-TV gitu. Benar. Betul. Karena MK juga singkatan makan kenyang. Oh, makan aja. Komplit. Bukan makan goyong. Boleh. Maksa dikit gitu. Maksa. Kan banyak tuh acara-acara kuliner kan banyak tuh ya. Coba makan sini, Iya. coba makan sini gitu ya. Iya. Kita yang nonton doang kan kita ngiler ya. Iya. Nah, sekali-sekali sekarang kita yang bikin menonton ngiler gitu ya. Benar. Karena MK juga mengelilingi kuliner. Oh iya. Nih. MK semua. Bentar. Siap. Gitu makan. Nih, jadi bentuknya goyong tuh begini nih. Nih, bentuknya Nah. goyong nih. Nah, Wah. ya. Ini Wah. isinya daging sapi, daging ayam sama udang. Mantap. Benar ya? Ya. Gak ada daging babinya. Tidak ada. Haram. Ya. Kan nyari yang harum ya. Ini juga harum. Harum. Udang kan harum. Daging sapi kan juga harum. Jadi dari pertama jualan goyong memang di sini tempatnya. Iya. Tempatnya di sini. Pertengahan bulan puasa tahun ini. Iya, iya. Bisa mikir akhirnya jualan goyong dari mana? Gini. Karena kan makanan goyong ini kan di daerah Sentul ini kan belum ada ya. Nggak ada ya? Belum ada. Terus? Ya kan? Jadi kita kepikiran coba deh mungkin orang pada suka rasanya gitu. Ya kan? Dan alhamdulillah setelah saya buka awal-awal saya buka itu sekitar 15 porsi dulu ya awal-awal. Alhamdulillah habis. Oh gitu. Cuma 1 jam. Oh, pas 1 lagi jam. Ramadan tuh? Ya. Saya buka jam 4 setelah asar. Bulan puasa itu. Yang tadinya target saya tutup jam 7 tapi jam 5 udah habis. Oh ya? Iya. Jam 5 udah habis. Tapi wajib. Bismillah ya, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan Sambil pertama makan nih ya, kok. sambil makan ya. Suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep kok. Kuahnya mantap, Mantep ini. dagingnya berasa. Mantep ini. Bagi kurangnya kerasa. Berasa. Suapan kedua. Bikin ngiler gitu. Nah, suapan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kameramen ngeces. Dagingnya berasa banget sahabat. Ya kok ya. Ini daerah apa namanya nih? Daerah mana Pak Indra ini? Ini namanya daerah apa ya? Sentul City. Sentul Kota City. Padang. Dekat apa ini? Ini dekat kampung Cipambuan. Kampung Cipambuan. Cipambuan. Ya, Cipambuan dekat Hotel Haris, SICC. Di depan Alfamart. Seberang-seberang sama Alfamart, ini di belakang ininya toko material Barokah. Jadi patokannya ini depan toko material Barokah sahabat ya. Iya. Yang dari arah Sentul City Hotel Haris sebelah kiri, yang dari arah sirkuit Sentul sebelah kanan ya. Iya, betul. Sebelah kanan.
Yang dagang pakai koko terus tuh, kayak mau sholat Jumat. Kalau muslim kan harus begini pakaiannya. Ya kan? Berarti kita salah kostum dong. Salah kostum gitu ya. Nah, kan kita emang touring kok. Oh, touring. Masa kita touring pakai koko? Kalau saya kan MK. Jadi harus pakaiannya begini. Gitu. Udah MK. Udah mengakui sekarang mantan kafir ya. Iya. Pak Indra, ada kendala nggak setelah masuk Islam? Biasanya dari keluarga Chinese itu kan Ada. dimusuhin, diserang. Ada. Pak Indra dapat kendala apa tuh waktu itu? Oh, saya digoblok-goblokin. Digoblok-goblok sama siapa? Sama keluarga. Sama bapak sama ibu digoblok-goblokin kita. Jadi dalam arti dia ngomong sama saya begini. Dari leluhur kita sampai detik ini gak ada tuh yang masuk Islam, cuma lu doang yang tolol, yang goblok, dia bilang gitu kan. Nah, Bilangnya goblok karena apa? Karena masuk Islam. ya karena saya masuk Islam. Ya, tapi saya bilang ya itu udah pilihan saya, tidak apa. Kalaupun saya goblok tapi saya bodoh, ya kan? Tapi saya masih punya Allah gitu, yang membimbing saya, yang merahmati dan memberkahi saya. Keluarganya Buddha semua. Buddha. Jadi saya tidak memilih orang tua, tapi saya hanya memilih Allah dan memilih Islam. Jadi yang menghujat tadi Bapak Ibu? Ya. Oke. Yang paling keras dalam menghujat siapa? Ibu. Ibu kan? Oh, Iya. ibu kandung atau ibu tiri? Oh, Ibu tiri ya. oh ibu tiri. Ibu tiri ya. Jadi Oh, Ibu Tiri. kok cerita lucu nih kok. Kenapa saya bisa kenal Pak Hendra? Karena ibu tirinya Pak Hendra masuk Islamnya waktu itu saya dakwahin kok. Oh. Dari Di mana? muda orang Setu Cipayung. Jadi saya dakwahin di umur yang sudah senja, jadi 2 tahun sebelum beliau meninggal. Oh. Saya dakwahin beliau masuk Islam. Dari sebelumnya nyembah dewa dapur, Oh. Dewa dapur, dewa dapur. tanah, dewa langit dewa langit dan sebagainya dan ya. sebagainya. Ya, jadi gitu kok kenal akhirnya sama Pak Hendra. Tuh. Ya. Gitu. Itu alhamdulillah nggak Pak? Pas tahu Ibu Tiri bisa ikut Pak Hendra juga masuk Islam, syahadat waktu itu, dan belajar Quran sama saya waktu itu, gimana Pak Masya Hendra Allah. perasaannya? Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau orang Sunda bilang bunga. Bunga, apa tuh bunga? Bunga itu bangga. Bangga, alhamdulillah. Lebih bangga ya bunga kalau orang Sunda bilang gitu kan. Alhamdulillah. Jadi istilahnya yang tadinya dia berucap kepada saya Tidak akan goblok, masuk Islam ya? bodoh, Jelek. ya kan? Nah, ternyata alhamdulillah dia dapat hidayah juga dari master gitu. Bukan tisu. Gitu kan? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi ya kita udah muslim ya, Alhamdulillah. gitu kan. Jadi segala sesuatu. Cuma tinggal Bapak berarti yang belum ikut nih ya. ya belum. Masih nyembah-nyembah ya, Masih masih nyembah. apa? Bakar lidi kata Pak Iya, Hendra. bakar lidi. Bakar lidi. Iyo, Kata dia ya. Iya. Kalau kita gini, kalau orang Cina bilang kita nih selis siolang kok. Apa? Saya lihat ulang. Ah, selis siolang artinya gini. C-nya lali, sio-nya hilang. Selis siolang. Ya kan kita kan udah MK nih. Jadi kita udah nggak pakai C, udah nggak pakai Ya. sio. Ya kan? Nah, jadi selis siolang. Gitu kan? C-nya Sedap. lali, sio-nya hilang. Sedap. Gitu kan? Alhamdulillah. Masih. Nambah lagi Pak ya. Enggak, udah. Cukup. Tuh. Jadi kalau selis siolang, kita udah benar-benar udah 100% muslim. Gitu. Kan udah C-nya hilang. Ya kan? Master, kalau ngelap mulut gerakan yang bener gimana? Pertama lidah dulu. Ya gimana? Pakai tisu gimana? Terus baru gitu. Nah, gitu. Biar agak Naik motor, kalau ngelap mulut begini. begitu ya. Mana sih? Iya, Ah, siap. matanya biker, ngelapnya begini. Biker junior. Oke. Tar dulu, minum dulu. Mantap. Sampai ada yang nyelip di gigi, ini berarti bener daging nih. Ya, pemirsa, jadi yang mau beli goyong yang full daging langsung aja deh ke Pak Hendra Sadli. Ya. Tuh. Kita nggak pakai terigu, kita murni Bentar, minum juga dulu. daging ya. Daging sapi, daging udang, daging ayam. Ya, nomor teleponnya dong Pak Hendra, kasih tahu ke pemirsa. Boleh 08 Situ tuh, ke situ. 0857 1756 0468. Diulang. 0857 1756 0468. Nah, sekarang dari belakang ke depan. Coba. 8640. Bercanda. Liar.
Jadi kalau 1 daging ayam, 1 kilo daging ayam, 1 kilo daging udang, 1 kilo daging sapi, itu dapatnya hanya 13 porsi. 13 porsi, 1 kilo. 1 kilo ayam, 1 kilo daging sapi, 1 kilo daging udang, itu dapatnya 13 porsi. Modal kira-kira berapa sehari jualan? Daging sapi waktu bulan puasa 160 ya. Daging ayam 1 kilo filet 60. Daging udang besar 1 kilonya hampir 90-85an. Jadi daging aja 160 tambah 85 tambah 60 kurang lebih daging aja hampir 300-an ya. Hampir 300-an. Modal 300-an. Daging tok ya. Belum kulit, terus belum rempah-rempah gohyongnya kan, rempah-rempahnya kan diantaranya kan. Rempah-rempahnya apa aja tuh? Nah ini siapa tahu nih pemirsa ada yang mau belajar bikin goyong nih. Rempah-rempahnya itu boleh nggak? Boleh. Rempah-rempahnya kayu manis, biji pala, cengkeh, rempah-rempahnya. Kayu manis, biji pala, cengkeh. Dagingnya tadi daging sapi, daging ayam, daging udang. Daging udang. Terus apa lagi udah? Udah 3 daging doang. Masa nggak pakai garam, micin gitu? Itu kan Secukupnya daging. aja. Bukan, kalau ini kan daging, kalau bumbu ya garam. Ya kita nggak pakai MSG ya, kita nggak pakai micin, kita pakainya kaldu jamur. Kaldu? Jamur. Jamur. Kaldu jamur. Jamur. Kaldu jamur. Kaldu jamur. Terus apa lagi? Terus asam. Asamnya buah asam. Ya, biji asam, buah asam itu buah asam. Terus kaldu ayam, rebusan itu ya rebusan daging ayam, daging sapi, daging udang rebusannya. Ya, kita dijadiin kaldu buat kuah, gitu kan. Nah, terus yang setengah kilonya lagi, jadi kita bagi 2 nih, 1 kilo ini kita bagi 2 ya. Bagi 2 dalam arti yang setengah kilo udang ayam sapi itu direbus biar matang. Kita ambil sari kuahnya, yang sisanya lagi setengah kilo itu daging itu kita mentah, kita chopper. Ya kan? Apa tuh chopper? Chopper itu kayak seperti di blender. Oh, di blender. Chopper gitu. Kalau gua taunya chopper yang motor itu chopper. Jadi chopper. Susah kalau pembalap, apa-apa motor. Ya. Terus? Jadi kan setelah kita udah chopper dua-duanya, yang matang dengan yang mentah, ya kan? Nah, kita jadiin satu, ya kan? Terus kita masukin telur. Telur itu 4 butir. Telur itu buat apa? Menyatukan semua daging. Oh, bukan yang kulitnya itu. Oh, bukan. Kalau itu kulitnya apa? Kulitnya ini dari tepung maizena, tepung beras, tepung terigu, terus pakai telur 1 butir, komposisi airnya 500 ml. Oh, itu jadi kayak dibikin kayak martabak gitu ya? Iya, kulitnya. Nah, kulitnya. Jadi terus dibungkus. Bungkusnya kepanjang gitu. Iya. Terus ada potong-potong model gitu ya? Betul. Gitu. Terus waktu nempelin kulit itunya pakai apa? Lemnya? Pakai telur? Terigu diairin. Oh, terigu diairin. Nah, nggak pakai lidah begini? Enggak. Terigu diairin, diolesin, ditekuk. Ya, digulung. Kayak orang melinting rokok kan? Dan emang pemirsa kalau mau alaf keren, apa aja dibocorin. Ya tadi resep semua dibocorin, tapi kan pemirsa dengar sendiri ribet kan. Daripada ribet ngelinting sampai pakai ludah kata Kodonti ya, mendingan beli aja langsung goyong viral Pak Hendra deh, 100% halal ya, di kampung apa ini namanya, Babakan Madang ya. Babakan Madang 100% halal dan harum gitu ya. Halal dan harum. Halal dan harum. Oke, lanjut. Tadi yang gimana tadi? Waktu bini mau ngelahirin, terus punya orang tua angkat. Ya, saya punya orang tua angkat. Muslim. Nah, saya kan lagi galau. Sebelum saya bertemu besoknya dengan orang tua angkat saya tuh pulanglah ke rumah. Ya. Saya istilahnya berserah diri pada Allah. Karena Allah lah satu-satunya penolong setiap makhluk yang ada di dunia ini ya. Gitu kan. Karena saya udah lelah, udah capek, udah tidak tahu harus kemana, sudah menghubungi kedua orang tua juga minta tolong, nah mereka pun tidak ada respon. Nah akhirnya karena udah malam, ya saya tidur, ya karena saya yakin sama Allah. Malam itu saya ngimpi. Ngimpi apa? Mimpi saya ketemu dengan sosok bercahaya putih, ya kan? Ya saya bersila ya, saya istilahnya apa ya, saya berserah diri lah. Saya sudah tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Emang waktu itu lagi nggak kerja?
saya tidak ada pemasukan, tidak ada pekerjaan, gitu kan. Saya hanya dulu mencalonkan tanah, pabrik, gudang, gitu kan. Nah, akhirnya setelah saya tidur, si unjur putih itu seperti kayak totem atau malaikat lah ya. Dia menjulurkan tangan kepada saya. Tapi saya sambut. Kelihatan mukanya nggak? Tidak, putih semua. Putih semua, percaya. Nggak berambut gondrong? Tidak, putih semua. Tapi berbentuk lelaki gitu ya. Dia songin dia turunkan, dia lambaikan tangan pada saya, terus saya sambut, gitu kan. Nah, di situ saya langsung terbangun dari tidur. Waktu itu saya bangun sekitar 3:30 pagi. Terus? 3:30 pagi. Saya heran kan, kenapa saya mimpi begini, gitu kan. Setelah pas sholat subuh waktu itu karena saya masih Buddha, saya belum tahu tata cara, apalagi syahadat segala macam untuk masuk ibadah muslim gitu kan. Saya datang pertama ke rumah orang tua angkat saya yang sesepuh sini, namanya Pak Abdurrahman. Setelah subuh itu saya bertanya, semalam itu saya bermimpi ketemu sosok putih dari ujung kaki sampai ujung rambut putih bercahaya semua, gitu kan. Apa maksud dari mimpi saya ini? Ternyata orang tua angkat saya ini bertanya seperti ini, apa yang dirasa? Saya merasa saya sangat susah karena besok malam istri saya harus disesar jam 7, gitu kan. Nah, terus kata orang tua angkat saya, bapak angkat saya ini, Pak Hendra, ada niat ya untuk bertobat? Kata siapa itu? Kata orang tua angkat saya. Saya bilang kalau untuk bertobat, saya ingin. Dan selama ini saya salah jalan, saya salah pilih agama, saya menyembah patung, ya. Memang dari semalam saya bilang, saya udah pusing, udah hampir putus asa, ya. Di saat saya mendengar azan Isya, saya langsung hati itu menangis ya, saya menetes, gitu loh, ya kan. Saya harus minta minta pertolongan kepada siapa gitu, ya. Hanya Allah yang minta, ya, yang bisa menolong kita sebagai makhluknya gitu kan. Nah, akhirnya orang tua angkat saya bilang, ya kalau ingin bertobat, mau nggak masuk Islam? Kenapa tidak? Ya kan? Tapi tolong bimbing saya, ya kan? Karena saya tidak tahu cara-caranya. Syahadat itu apa, bacaannya, ucapannya. Nah, itu sama orang tua saya itu berapa lama? Orang tua angkat? Iya, orang tua angkat itu. Kenalnya? Saya kenal sama orang tua angkat saya itu baru 1 bulanan. Baru 1 bulan. Baru 1 bulanan. Gitu. Karena saya percaya, karena dia juga orang kampung sini, keluarga dia semua istilahnya haji semua ya. Terus ada keluarganya juga, adik iparnya ini ajengan di sini. Dia punya pesantren, ya kan? Dia ajengannya Kiai Sufi, dia aspek, anti speaker, anti rokok, tasawuf, gitu kan? Ya akhirnya saya anti speaker, anti TV, anti mic, ya anti mic, anti kacamata nggak? Kacamata, memang dia nggak pakai kacamata, gitu kan? Nah, jadi akhirnya saya diajak lah oleh orang tua saya ini namanya Pak Abdurrahman ini, ya kan? Dibawalah ke rumahnya, ke ajengan ini yang namanya Pak Haji Sofyan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk saya terus terang, saya ingin bertobat, ya, karena selama ini yang saya sembah itu hanya manipulasi, patung semua, ya kan? Patung apa yang kita bisa bantu? Patung kan buatan manusia, patung itu kan bukan buatan Tuhan, ya kan, bukan buatan Allah, ya kan? Nah, akhirnya ya udah, saya mengakui kesalahan saya dari sejak saya lahir sampai terakhir 2012 itu pas anak saya pengen itu, ya kan saya kan agama saya Buddha, ya kan. Detik itu saya paling... Ini ngomong-ngomong Buddha apa Konghucu? Buddha saya. Buddha kok nyembah dewa-dewa gitu? Ya Buddha juga nyembah dewa. Bukannya Konghucu? Konghucu sama Buddha hampir sama. Konghucu itu kan perbedaannya apa ya? Chinese-nya.
Ya enggak. gitu kan. Jadi mix dia kok. Dia mix. Enggak, sebenarnya Konghucu dia, bukan Buddha. Nyembah dua-duanya. Nyembah dua-duanya kita. Nyembah patung Buddha juga. Nyembah dua-duanya. Hah? Iya. Patung Buddha juga. Ada aliran baru kok. Jadi saya tahu dari ibu tirinya Pak Hendra waktu itu, dia nyembah Buddha juga, nyembah matahari juga, nyembah dewa-dewa Cina juga kok. Iya. Oh. Jadi di mix sama dia. Betul. Kayak bid'ahnya mereka lah ya. Iya. Iya. Gitu kok. Nah, jadi akhirnya saya di situ syahadat. Pertama saya dikasih, coba tunjukin dulu kelamin kita. Apakah kita udah disunat atau belum? Dan kebetulan waktu itu saya alhamdulillah dari Orok kita sudah disunat. Dari Orok ya. Sama orang tua. Ya, jadi mungkin kan yang namanya nggak disunat itu takut penyakit ya. Gitu kan kita udah alhamdulillah kita udah disunat itu kan ya. Saya malu-malu yang namanya kita udah ada umur ya, harus menunjukkan kelamin kita kan kepada ajengan kan. Nah, kita tunjukin, akhirnya ya udah alhamdulillah sudah disunat ya kita akhirnya kita Munjukinnya gini apa gini? apanya? Munjukinnya. Nunjukinnya. Ya kita masuk Masa ke dalam tadi munjukinnya kamar. gini? Masuk ke dalam kamar. Oh, kira dilempar. Enggak lah. Pak Hendra harusnya pas dikasih tahu udah belum pas tunjukin, saya nggak apa-apa disunat lagi. Biar bagus. Habis Pak. Oh, habis. Bola udah. Enggak, terus jadi singkatnya jadi gimana? Malam itu bersyahadat. Bukan malam, pagi Pak, jam 9 itu. Oh, pas pagi itu. Jam pagi itu, jam 9 pagi itu. Setelah kan saya kan datang ke rumah Pak orang Ya. tua angkat saya itu kan setelah habis subuh. Ya kan? Sekitar jam-jam setengah 7 pagi. Saya ngobrol dengan Pak Ampur, setelah itu jam 9 itu saya diajak ke Pak Haji Sofyan dengan sini. Akhirnya ya saya syahadat. Ya, terus saya Itu istri di mana? Di rumah atau di rumah sakit? Oh, di rumah sakit. Di rumah sakit. Rumah sakit, ya kan? Nah, terus saya ditanya, ya kan? Ada masalah apa oleh ajengan kiai ini? Ya, saya ceritakan apa adanya segala macam. Ya, disinilah hebatnya Muslim. Ya. Gimana? Barang siapa seseorang yang masuk mualaf menjadi Muslim, Ustadz, kiai, ajengan yang sudah punya gelar istilahnya wajib membantu lahir batin pada mualaf yang sedang susah. Ya. Wajib membantu apapun istilahnya. Ya. Setelah saya bercerita, ya kan, saya ngomong apa adanya, ya kan, sampai akhirnya setelah saya cerita saya butuh dana sekian juta, saya dikasih tanpa ada alasan, tanpa ada kwitansi, tanpa ada tanda tangan, tanpa ada materai, ya kan, Dikasih tuh biaya sesar. dikasih biaya sesar. Oh, masya Allah. Sama ajengan ini, akhirnya saya bersyukur sujud sama Allah, ya kan, karena ini agama benar agama yang terbaik, ya, agama penolong, benar-benar menolong, Ya. gitu kan, Tanpa pamrih ya. tanpa pamrih, tanpa tanda tangan, tanpa Bukan kwitansi. itu. Oh, bukan. Akhirnya setelah itu saya dikasih buku, ya karena saya belum bisa baca Arab ya, belum tahu itu hamzah itu seperti apa segala macam ya kan. Nah, saya dikasih buku Latin, tata cara sholat, tata cara baca niat wudu, niat sholat, mandi junub, mandi hadas segala macam, gitu kan. Akhirnya, oke, saya terima, ya. Pulang saya diajari oleh kampung cara-cara sholat seperti ini, niat wudu seperti ini, niat hadas seperti ini, bacaannya segala macam, ya. Oke, saya pulang. Setelah saya pulang, Pak Hendra, biar Pak Hendra lebih mantap kata Pampu, saya kasih amalan, mau nggak? Biasanya kalau seorang mualaf cepat ketaikan, cepat dijabah doanya sama Allah. Iya. Apa itu? Saya bilang, hijib Sulaiman. Hijib Sulaiman, Nabi Sulaiman. Saya dikasih. Setelah saya dikasih, saya bilang, Pampu, mohon maaf, saya kayaknya belum bisa membacakan ini dulu karena istri saya lagi kritis di rumah sakit Akang Sanjaya. Ya. Saya harus uang ini saya harus setorkan ke rumah sakit, Ya. ya kan? Nah, setelah itu pamit, saya langsung berangkat ke rumah sakit Akang Sanjaya, saya bayar segala macam. Nah, menunggu malam sesar. Nah, karena di sesar saya juga menunggunya terlalu lama ya, istri saya kan dibius, nggak sadar gitu kan ya. Akhirnya saya balik ke Sentul, ke Cikambuan. Saya ketemu dengan orang tua saya, Pampu ini. Pampu, boleh nggak saya mencoba hijib Sulaiman ini?
Ya, boleh. Tapi saya nggak bisa baca Arab. Bagaimana ditulis dengan Latin? Ditulislah oleh Pampu ini, ya kan? Allahumma inna khalaqi surati Sulaimana minal masriqi wal maghribi. Lengkap, ya kan? Itu hijab dong. Hijab doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman. Oke. Terus Jelas ditulis segala macam. Nah, saya mencoba. Pak Hendra, kata Pampu, naikkan sholat nanti jam 1 malam. Tapi ini segera pulang, tidur dulu. Pasang alarm. Lah istri gimana kan lagi mau sesar? Udah selesai. Oh udah selesai. Udah selesai, udah selesai. Saya pulang jam 9 malam, ya kan? Saya tidur lah. Setengah 11, saya bangun setengah 2 pagi, ya. Pakai alarm saya hidupin gitu kan. Udah saya catat nih cara wudhu, bacaannya, bacaan niat wudhu, ya. Terus niat wudhunya apa dulu yang pertama, tangan dulu. Ya itu mah nggak usah detail, nggak usah ceritain lah. Nah, Terus gimana? Itu, akhirnya saya menjalankan itu. Hijab Sulaiman itu saya baru baca 111 kali. ya. Seharusnya saya harus baca itu sampai 313. Ya. Terus Itu mati lampu 4 rumah. oh, itu pertandanya mati lampu. Mati lampu 4 rumah. Ya. Saya kan bingung. Kenapa mati lampu 4 rumah? Ya kan? Nah, pas saya keluar rumah, itu waktu itu nggak ada hujan, nggak ada angin. Ya. Nah malam lah, setengah 2 malam ya. Saya juga heran. Tiba-tiba ada kayak suara. Ledak. Apa itu? Saya kan kaget. Saya balik ke dalam, saya lihat TV saya pecah. Televisi saya pecah. Televisi saya. Ya. Itu pertandanya. Pertandanya. Ya. Ngeri banget ya. Saya kan bingung kan, udah mati lampu, tapi yang lain tuh nggak mati lampu. TV saya pecah, kenapa? Saya lihat ke depan, nggak ada hujan, nggak ada angin, gitu kan? Akhirnya malam itu juga setelah saya belum merampungin bacaan itu, Ya, karena terus? saya was-was, takut Ya, lah dalam hati ya, mati, ada apa nih gitu. Akhirnya malam itu sekitar hampir jam 3 pagi, saya ke rumah Papu, saya ketok pintu, ya kan? Dia terima saya, dia bilang, ada apa Pak Hendra? Saya bilang, Pak Pu, mohon maaf, saya baru baca 111 kali hijab Sulaiman ini, tiba-tiba mati lampu 4 rumah, yang lain terang, tetangga kiri kanan rumah saya mati, gitu kan? Terus tiba-tiba televisi saya meledak, ya kan? Saya harus bagaimana nih Pak Pu? Kata Pak Pu, itu tanda doa kamu dijabah oleh Allah. Ya, dijabah oleh Allah. Nah, sekarang tunggu sampai subuh. Kita bareng berjamaah di masjid. Ya, niat subuh seperti apa Pak Pu? Tulis nama dia. Oke, saya menunggu subuh. Setelah jam subuh, kata Pak Pu, Pak Hendra, baca lagi hijab Sulaiman, pas Wan Nuri, minta sama Allah, hidupkan lagi lampu 4 rumah itu. Oke, setelah saya sholat beres subuh, saya berdoa, saya sujud, saya baca Wan Nuri. Saya pulang ke rumah. Alhamdulillah, nyala ke rumah. Tapi televisi saya nggak selamat. Oh, nggak balik lagi. Pecah TV saya. Nggak apa-apa lah gitu. Iya. Penggugur dosa. Penggugur dosa. TV pecah. Nah, sejak dari itu, saya tidak punya televisi. Sampai akhirnya saya masuk Sampai sekarang? Ya, saya masuk mualaf, saya nggak punya televisi. Sampai sekarang? Iya. Tapi YouTube nonton kan? YouTube ya, kita lihat di HP. Di handphone. Nonton YouTube kok Dondi gitu ya. Iya. YouTube nonton kita di handphone. Kalau di TV kita sudah nggak punya TV. Gitu. Nah, jadi sampai detik itu, alhamdulillah saya istiqomah. Ya. Saya banyak zikir, banyak wirid, ya kan. Jadi Saya potong dikit Pak, kan udah istiqomah nih. Kenapa nih kita segmen 2 mualaf keren? Nah, kenapa tadi Pak Hendra usahanya gagal terus tuh? Ya. Sampai akhirnya kegoyong ini kan ada Karena pernah di bengkel, terus Ya. apa lagi tadi? Pernah montir, Ya. pernah jualan pelek ya, apa namanya? Ya. Dok Dok dan betul. sebagainya. Nah, kenapa sampai gagal dan sekarang akhirnya kegoyong? Gini, kita siapa sih yang mau kita kasih siapa sih yang mau ngasih kita modal istilahnya, Nah, ya orang tua sudah istilahnya udah goblok-goblokin membodohi kita. Ya. Kalau kasarnya gini, di dalam agama Islam udah lakum dinukum, ya, ya kan? Agama lu, ya, agama gua, Tuhan lu, Tuhan gua. Oke. Ya, lakum dinukum, ya kan? Nah, sekarang kita berprinsip. Saya ada kenal yang namanya Bang Emo. Bang Emok apa tuh Bang Emok? Siapa tuh? Bang Emo tuh kayak rentenir lah.
Bang Keliling. Bang Keliling. Tapi kalau Bang Keliling kan ini kan tiap hari. Kalau ini kan Bang Emok ini istilahnya seminggu sekali. Nah, terus saya juga waktu itu Itu Emok nama dia tuh. panggilan itu lah dari Bang Emok. Iya. Oke. Iya. Nah, akhirnya saya Terus ngambil itu, terus saya Ngambil bunganya apa? berapa? Ngambil Bunganya apa? berapa? ngambil Bang Emok itu. Bunganya berapa? Ngambil Berapa persen bunganya? kurang lebih di atas BRI lah ya, di atas BRI ya. Oh, bisa 30% gitu. Kalau Kurang bank lebih. biasa kan 20-an ya, 20%. Kurang lebihnya. Sampai 30%. Kurang lebihnya Oh, ya. parah. Terus akhirnya saya ngambil BRI juga, Oh, banyak. ya kan? Banyak. Nah, Oke. saya itu waktu itu 2015 sampai 2021 ya. Ya. Dagang dog pelak itu ya kan ya. Karena belum ngerti kali ya. Jadi Iya. pinjam ya, rentenir. kita nggak tahu itu riba atau apa, kita nggak ngerti gitu kan ya. Belum paham. Jadi intinya ya sekarang dengan modal 300.000 dagang goyong ini ya alhamdulillah Berkah. Nah, Tanpa yang pinjaman udah lunas semua. oh, ya lunas. Udah lunas. Kita nggak, Jadi kita udah tahu ini haram ya kita udah tahu. kemarin cerita Pak Hendra kok, jadi motor udah ditarik bank, semua ditarik bank buat lunasin utangnya gitu, yang ribanya. Iya. Udah Pak ya, berhenti ya, Iya. pemirsa juga berhenti di rumah. Jangan sampai Bang Emok, jangan sampai Bang Keliling, jangan dah. Yang riba-riba jangan. Iya. Mendingan kita modal kecil ya kok, yang Iya. penting berkah ya kok. Modal kecil merayap. Betul ya Pak Hendra ya? Mendingan kecil barokah. Betul. Berkah merayap. Betul. Bermanfaat buat anak istri. Iya. Ya kalau riba udah jelas lah ya. Pasti. Iya. Nah, udah nggak usah diceritain lah kalau riba lah ya. Iya. Betul. Betul lah. Riba. Iya. Alhamdulillah Alhamdulillah. berkembang Oke. ya. Modal dari 300.000 perlahan membukit Lancar ya. ya kan alhamdulillah ya itu berkat Allah Iya. berkat kita juga istiqomah pada Allah Iya. yakin percaya sama Allah tidak itu Iya. Ya, ya. Ada lagi kok pertanyaan di segmen mualaf keren ini kok? Jadi setelah Ko Hendra ini masuk Islam, terus karena waktu itu kok untuk usaha akhirnya ngambil riba, tapi akhirnya alhamdulillah itu ditegur lah ya. Ya, Ya. kalau kita terlibat dengan riba itu, aduh, saya nggak usah ceritain di sini lah ya. Nanti segmen khusus itu. Nah itu udah inilah, itu udah jadi musuh Allah sebenarnya Ya. kalau riba ya. nggak enak Tidur nggak enak. makan nggak enak walaupun makanan enak tetap aja nggak enak karena apa dikejar terus semua Ya. Itu ya. Sampai ke rumah-rumah itu. Udah. Debt kolektornya. Oh. Hmm. Ada yang diambil barangnya? kalau Bang Emok sih dia nggak ngambil ya tapi kalau kita nggak bayar ya kita jadi omongan ibu-ibu ya jadi omongan ibu-ibu ya. Oh, diomongin tetangga juga. tetangga ya kan oh ngambilnya mau bayarnya nggak mau gitu kan ya yang repotnya kan alhamdulillah kalau Bang Beri juga enggak kalau kita Bang BSI doang yang BSI saya ngambil Bang Beri itu kan BSI kondisi area Indonesia Ya udahlah, yang udah lah ya. Iya. Yang penting kita bertobat, jangan sampai itu lagi. Iya. Mendingan sedikit kayak begini tapi barokah, Berkah. Konsisten Iya. ya Pak Hendra ya. istiqomah. Ya. Karena gini, kalau kita tanda kutip kotor, mau berdoa gimana susah. Karena banyak yang menghalangi gitu. Ya. kita harus benar-benar lepas dari riba yakinnya sama Allah segala cobaan kita harus hadapi Ya. jangan putus asa karena Ya. kalau Allah banyak Ya. kalau Allah banyak menolong Ya. banyak saling menolong kalau Allah itu pun yang tanpa saya sadari ya saya nggak ada kepikiran loh ajengan kiai haji ya mau membantu saya dengan biaya belasan juta untuk kasih sakit saya gitu kan itu kan mungkin hidayah ya dari Allah juga ya Ya. dari Allah buat saya gitu kan. Nah, karena memang nggak sampai detik ini pun Kiai Haji Sofyan ini selalu membantu, mensupport, mendukung saya selalu Kiai Haji Sofyan ini jadi dia tuh kalau saya nggak nongol satu fardu di masjid dia itu santrinya kalau nggak anaknya tuh nyari ke kontrakan ke rumah saya Takutnya lagi mana Pak sakit Indra ya. nih gitu kan bisa sakit takut
takutnya balik lagi ke MK, ke Gambir, balik lagi takutnya, gitu. Ya kan? Iya. Harusnya masjid begitu ya kok. Jadi kita harus jelasin nih kok. Iya. Ternyata mualaf itu apa kok, jelasin kok. Masjid-masjid, kiai-kiai, para ulama tuh harus memperlakukan mualaf gimana sih kok? Jelasin kok. Ya gini, memperlakukan mualaf sih nggak harus spesial. Ya. Tapi ya yang namanya masjid, yang ada pengurusnya, apalagi punya jemaah yang tetap, ya rumahnya yang nggak jauh dari masjid, itu harusnya memang memperhatikan gitu ya. Karena kalau di gereja nih, mohon maaf nih, ya gereja itu sistem kekeluargaannya jauh lebih bagus daripada masjid. Itu ada yang nggak datang, itu langsung besoknya samperin, cariin. Gitu. Jangankan nggak datang, belum nyetor per puluhan aja di WA kan? Di telepon. Iya. Jadi para pengurus masjid, saldo jangan tumpuk-tumpuk ya, yang puluhan juta. Kalau emang lagi nggak ngebangun, bagiin dah ke seluruh penerima zakat ya kok. Ya. Termasuk di dalamnya ada mualaf, ada yatim, pakai miskin, duafa dan lain-lain. Karena kalau memang Islam sejati, Islam yang benar-benar Islam menurut ajaran yang diberikan Rasul, itu harta nggak ada apa-apanya di dunia. Iyalah. Ya, banyak kan sedekah. Anjing Rasul. Anjing Rasul dahulu kan istrinya kan orang kaya, Betul. ya kan, apa namanya, yaitu saudagar, ya kan, karena Anjing Rasul memilih jalan Allah, dia banyak bersedekah, dia banyak membantu, ya, sehingga Anjing Rasul dengan istrinya juga sampai susah, ya kan, dia tidak mementingkan harta. Bahkan satu roti aja bisa dikasih buat orang yang butuh, buat yang kelaparan. Dikasihkan kepada seseorang. Dan Pak Hendra juga pasti tahu nih yang bahwa Rasulullah itu dermawannya lebih dahsyat daripada angin yang berembus kok. Itu kesaksian seluruh sahabat. Kebanyakan yang mualaf itu biasanya dia nggak menemukan komunitas yang benar. Nah, jadi akhirnya ya dia bisa balik lagi atau dia juga bisa tergelincir lagi gitu. Makanya kalau mualaf ya harusnya berganti komunitas. Komunitasnya harus ganti gitu ya. Ya cari teman-teman yang ya insya Allah soleh gitu. Nah, terus kalau orang biasanya ingin sesuatu, biasanya karena ingin cepat gede atau apa gitu ya, kan ngambil jalan pintas biasanya. Jalan pintas itu tadi ya, yang kayak riba itu tadi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bukannya sukses malah belangsak gitu kan. Nah, ada juga yang jalan pintasnya bukan riba. Apa lagi? Dukun. Puja. Nah iya, dukun. Nah itu juga haram itu, nggak boleh itu ya. Jadi maksud saya gini, Bang Hendra, ini kita sharing ya. Bukan berarti saya mau ngajarin, bukan saya lebih pintar, enggak. Kita semuanya masih belajar. Sebagai seorang muslim, yang harus tiap hari kita lakukan, selain syariat, itu apa, Bang Hendra? Gampang sebenarnya. Bersyukur. Ya, bersyukur. Nah, ikhlas. Bersyukur. Islam artinya apa sih? Berserah diri. Tadi waktu mau masuk Islam katanya berserah diri. Tapi ketika udah jadi Islam, kok malah cari riba. Nah, kalau cari riba berarti belum berserah diri. Itu. Setannya banyak, Pak. Itu yang harus diingat ya. Itu yang harus diingat. Kalau kita udah bilang berserah diri, terus kita udah berikrar, ya, kita menjadi seorang muslim. Ya sudah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahin urusan kita. Jangan kita ambil jalan pintas ini, jalan pintas sono gitu. Itu malah yang bikin kita belangsak gitu. Kalau orang sini bilangnya belangsak juga. Belangsak, benar. Sama ya? Benar, belangsak. Itu. Belangsak tuh dari bahasa Inggris kok. Oh, bahasa Inggris ya? Blank depannya kan. Belangsak. Belangsak. Ya, pertama bersyukur ya. Ini selain daripada kita ngejalanin syariat ya, bersyukur itu penting. Tiap hari harus bersyukur. Bangun tidur aja harus bersyukur. Ya, ada doanya itu. Begitu kita bangun, begitu kita melek mata, baca doa ya, bangun tidur, doa yang mengesahkan Allah dan kita bersyukur. Insya Allah hari kita akan baik gitu. Ya, bersyukur. Terus apa? Habis itu apa? Sodako. Walaupun kita kurang, kita bersedekah dari kekurangan kita. Kalaupun kita nggak punya uang, ya ada gula di rumah, taruh di depan.
biar kita sedekah masih sama hewan. Ya, sedekah tenaga juga bisa, Pak. Iya, sedekah tenaga. Sedekah macam-macam. Sedekah macam-macam. Kita senyum aja sama orang kafir, itu udah sedekah. Ya. Kata orang kafir, apa sih? Jangan senyum sendiri. Jangan senyum sendiri lah. Sodako itu yang melindungi kita dari bala. Iya. Dari bala. Betul. Kalau nggak mau kena bala, kita lindungin dengan sodako. Betul. Jadi udah bersyukur, udah bersodako, cari komunitas yang baik gitu. Waktu buka goyong nih, cerita ya. Oh. Awal puasa, pertengahan puasa bulan puasa ini. Saya kan namanya awal orang nggak kenal kan, belum tahu apa sih goyong, makanan apa sih ini gitu kan ya. Emang dulunya belum pernah makan? Namanya Dulunya belum pernah makan goyong? Oh, orang-orang sini. Pembeli. Ada yang beli dua orang, ya. Karena saya punya prinsip, kebanyakan sedekah, apalagi di bulan puasa. Saya nggak mentingin tuh yang namanya besok harus dagang lagi, besok harus berputar modal lagi, gitu kan? Kalau tahun ini saya pikir, saya sedekahin santri. Oh, dikasih goyongnya, Dikasih santri, tanggal semua. santri-santri pesantren. Ya, dikasih. Saya hanya mau pulang uang 40.000, ya kan? Karena nggak laku di awal. Ya kan mungkin orang lalu lalang kan, belum tahu kan? Ya, Belum tahu. Nah, belum tahu kan? Nah, saya juga kan menunggu berbuka puasa, ya kan? Saya harus ibadah di rumah, saya harus ibadah di rumah kan? Dengan ada istri kan? Saya lihat jam 15 menit lagi buka puasa, ya kan? Lillah, sudah lillah, ya. Saya bawa, saya tutup, saya bagi di sana. Lillah. Saya nggak tahu besok harus bagaimana. Tapi malamnya Allah kasih saya rezeki buat besok saya dagang modal lagi. Alhamdulillah. Itu yakin sama Allah. Jadi jangan yakin dagangan kita harus laku, yakinnya sama Allah aja. Ya. Kalau yakin sama Allah kita bersedekah, bila Allah ganti malam itu. Nggak nyangka juga kan? Nggak nyangka sekarang Ko Dodi bisa kesini, Master bisa kesini. Ini kan semua dari Allah. Itu juga dari Allah. Ya kan? Karena kita yakin sama Allah, kita udah pasrah dagangan kita seperti ini, ya kan? Inilah goyong, ya kan? Silakan Anda rasakan, ya kan? Apakah enak goyong saya atau tidak? Ya kan? Kalau tidak, ya silakan kasih komen. Kalau enak, silakan kembali lagi beli, ya kan? Jadi gimana kalau kita borong aja? Setuju. Hah? Setuju. Borong aja ya? Ada berapa porsi nih? Ada berapa porsi? Bikin berapa? 50-an? Oh, cuma 50. 50-an ya? Yaudah kita borong aja ya? Boleh ya? Kita borong sama Kita bagi-bagiin aja nih orang yang lewat nih. Biar orang-orang pada kenal. Ini kan orang-orang pas lagi pulang kerja nih. Benar. Kenal goyong, nanti siapa tahu mereka mampir lagi. Gitu ya? Semua yang lewat ya kita bagi. Iya. Biar cepatnya hanya bisa mendoakan kepada Bapak Kodoni sama Pak Alma dan kepada yang menerima sedekah ini dari Bapak ya, kepada orang-orang yang pada makan ini. Saya hanya mendoakan kepada Allah ya kan, sehat, Amin. banyak Amin. rezeki, Amin ya. panjang umur, Amin. Ya Allah. selalu diberkahi oleh Allah. Amin. Amin ya. Ya, bukan Bapak aja, semua pembeli Amin. yang makan goyong saya juga, gitu kan. Oke, jadi ini pesan ya buat Ko Hendra ya. Ya. Kita yang namanya Islam itu berserah diri. Iya. Kita disebut Muslim artinya kita orang yang berserah diri. Iya. Ya. Berserah dirinya kayak yang tadi. Iya. Ya. Jadi kita dagang itu niatnya ibadah. Niat ibadah. Ya. Betul. Kita jangan berharap duit jatuh dari langit. Nggak ada duit jatuh dari langit. Nggak Apalagi ada. beras nggak ada. Nah, apalagi beras. Kalau beras kita bisa pingsan gitu loh jatuh beras. Bisa. Yang kita harapkan adalah rahmat daripada Betul. Allah Taala. Keberkahan rahmat dari Dan Allah. yang penting adalah kalau kita mau terima rahmat, kalau kita mau cari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha setiap hari diri kita bersih. Betul. Ya, Betul. bersih dari macam-macam. Ya. Bisa dari kesirikan, bisa dari kesombongan, Dari riba. dari riba apalagi. Betul. Itu yang paling penting. Ya, betul Pak. Bersyukur, bersodako. Betul. Itu dua ini, Ya. ini yang bikin kita Muslim nanti nggak akan putus Ya. rezekinya. Betul. Ya. Dunia akhirat. Ya. Lanjut terus. Ini ada cerita dikit nih ya sebelum kita udahin ya. Boleh kok. Ada sepasang suami istri.
pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, Bani Israel. Ya, Bani Israel. Suami istri ini miskin banget. Terus suatu hari istrinya bilang sama suaminya, gimana kalau kita ke Nabi Musa alaihissalam? Kita minta Nabi Musa alaihissalam doain supaya kita jadi orang kaya. Ya bolehlah, karena kita miskin gitu ya. Boleh. Akhirnya mereka datang ke Nabi Musa alaihissalam, minta didoakan supaya mereka jadi orang kaya. Pegang aja. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mau doain mereka. Ya. Didoain. Setelah itu Nabi Musa bilang gini, Allah akan menjawab doa kalian. Kalian akan jadi orang kaya. Tapi cuma setahun. Batas waktunya. Batas waktunya. Ya. Dikasih waktu cuma setahun jadi orang kaya. Ya. Mau nggak? Kira-kira? Nggak mau. Oh, nggak mau? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya cuma 1 tahun. Yang kita mau. Maunya selamanya. Oh enggak. Kita lebih baik benghar, kalau orang Sunda benghar tuh. Oh, benghar. Kaya tuh ya, benghar ya, orang Sunda bilang benghar ya, kaya tuh ya. Benghar Tapi abadi riwayatnya di bukan akhirat. begitu. Nah. Riwayatnya bukan begitu. Riwayatnya akhirnya suami istri ini mau. Oh gitu. Yang namanya dia minta, Oh, iya. dikasih kaya setahun. Ya Iya. sudahlah. Ya. Lumayan lah. Iya. Kaya setahun. Iya. Akhirnya beneran mereka kaya. Oh. Nah, mereka jalanin hari-hari mereka. Setiap hari, ya setiap saat, mereka bersedekah kepada orang yang miskin. Nah, udah kaya nih, bersedekah. Oh bagus. Itu. Bagus nggak? Bagus. Sebulan, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 10 bulan. Wah, udah bentar lagi nih, gitu kan? Ya. Pas 11 bulan, wah udah mau habis nih, gitu kan? Suami istri yang memang rajin bersedekah, mereka bukan ngurangin sedekahnya, tapi mereka malah nambah sedekah. Oh, iya. Lagi kaya tuh, Iya. ya, lagi kaya bersedekah. Iya. Pas udah setahun, wah mereka tetap bersedekah nih. Iya. Oke. Udah setahun lebih, baru mereka ngadep lagi ke Nabi Musa alaihissalam. Ya Rasulullah, kok katanya kita miskin kayaknya cuma setahun. Ini kita udah setahun udah lebih nih. Ya, anggaplah setahun 2 bulan lah. Tapi kok kita belum miskin-miskin? Iya, Gitu. masih kaya. Kata Nabi apa? Kalian bersedekah. Kalian bersyukur. Yang dari Allah diberikan. Jadi Bagi juga kepada orang yang tidak. kalau ada batasan setahun, tapi kita menikmati setahun itu dengan apa? Dengan rasa syukur, ditambah dengan sodako, itu Allah bisa panjangin gitu loh. Bukan rezeki aja yang dipanjangin sama Allah. Iya. Usia, Nah, ya kan? Kesehatan, nah, segalanya. nah itu. Jadi kalau orang merasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dipegang, apapun yang dipunya itu dijadikan rasa syukur. Bukan kita kasih semua ya, bukan ya. Kan kita juga perlu makan nih. Tapi usahakan kita selalu bersedekah walaupun kita lagi kaya, walaupun kita lagi miskin. Jadi kita nggak tergoda nih sama ada siapa tadi? Bang Emok. Bang Emok lah. Ntar ada lagi siapa? Mak siapa lah lagi gitu. Bang keliling. Ya. Hati-hati gitu ya. Kita usahakan kita selalu menjadi muslim yang selalu bersyukur. Pasti. Harus itu. Ya. Ya, harus. Belum lama ada seorang syekh di Madinah meninggal dunia. Ya. Meninggal dunia. Innalillahi. Semua orang berduka cita. Ya, pasti. Ngapain tuh syekh kerjanya? Sedekah. Tiap hari, every single day, syekh itu menyediakan apa? Makanan buat orang-orang yang ke Masjid Nabawi. Masya Allah. Tiap hari, Masya Allah. bayangin, Non-stop. non-stop. Setiap makan siang. Pokoknya setiap waktu dia, Setiap waktu. dia ada Masya di situ, dia selalu bawa makanan Masya bagiin orang di situ. Dibagi sampai habis. Masya Allah. Begitu orang itu meninggal, semua orang Semua nyolatin. gimana coba? Kangen semua ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, kita belajar. Harus. Ya. Kita belajar. Kita ini manusia penuh dosa. Betul. Kita manusia tempatnya dosa. Betul. Tapi insya Allah kita harus bisa menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Ya, betul itu. Harus. Setiap hari begitu, setiap Ya. hari begitu. Betul. Ya, Betul. insya Allah barokah. Amin. Walaupun kecil, tapi barokah. Amin. Hati tenang, tidur nyenyak. Betul. Ya. Betul. Amin. Iya kan? Betul. Betul. Oke, gitu aja ya. Betul. Oke, siap. Terima kasih banyak Sama-sama, waktunya, makasih. Bang Hendra. Mudah-mudahan banyak. dirahmati Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Mudah-mudahan juga istiqomah. Amin. Ya. Insya Allah juga kita semua husnul khotimah. Amin. Sama-sama Bapak juga, Ya. Master juga. Amin. Hmm.
Amin. Amin. Kok, ini kita Nah. sampai segmen ketiga, kita MK membagi keberkahan kok. Ya. Kita membagi keberkahan, Sekarang tapi kita- sebelumnya kok, Ah. yang mau jadi MK juga, mau jadi mantan jadi kafir, mau jadi mualaf keren, silakan nanti boleh nih. Ada no mantan kafir satu dong. Ada juga nih. No mantan kafir no. Jadi kameramen gitu ya. Nah, sahabat-sahabat boleh nge-DM kita, boleh nge-DM Kodondi, nge-DM Mas Rahman, ntar kita jelasin gimana sih prosesnya biar bisa jadi mantan kafir, jadi mualaf keren. Yang mantan kafir mualaf keren juga nih yang mau didatengin. Nah, usahanya Ya. hubungin juga DM. Jangan DM Kodondi, sibuk Kodondi. DM Master boleh ya. Ya. DM Master boleh. Nanti kita kunjungin MK di seluruh Indonesia insya Allah. Ya. Doain ya, kita ada berkah. Seluruh Indonesia. Kita touring. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Tambah lagi. Ya. Dan kalau yang mau ikutan, Yang dekat-dekat dulu lah. Ya, yang seluruh dekat-dekat. Indonesia. Siap. Yang mau membagi keberkahan, sahabat-sahabat, buat para mantan kafir ya, mualaf keren, yang baru maupun yang lagi membutuhkan, yang kesusahan, atau mau sedekah juga buat anak-anak yatim, fakir miskin duafa, silakan nanti bisa transfer ke Ya. di deskripsi sini. Ada nomor. Ada yayasannya, ya. Jadi silakan transfer aja, bantu kita saling membantu, saling membagi keberkahan. Ya. Itulah hikmah besar dari program kita kali ini kok, MK ya, membagi keberkahan. Ya. Orang yang membagi itu pasti akan lebih bahagia. Iya pasti. Ya, Amin. Itu kuncinya udah. Siap. Guys, Kita gitu bagi aja ya. kok. Oke, Yuk Kita, kita bayar bagi-bagi. kok. Pak Hendra kita kasih ini dulu kok. Apa? Ada kita bayar Nggak dulu. usah, Oh, nanti dulu. aja, Oh, nanti kita bagiin Oh, dulu sih, aja. bagiin baru Nanti nanti. kan tinggal dihitung. berapa. Dihitung ntar kita serah terima. Oke, kita bagi-bagi dulu sahabat. Ya.